Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Hadiah Ilahi. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3-15, demikian bunyinya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, berita Natal telah bergema di sepanjang bulan Desember ini. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa telah dikumandangkan. Kesukaan besar karena Kristus hadir ke dunia untuk melawat umatnya, memberikan pengharapan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita di dunia ini. Walau hidup di dalam Kristus itu tidak selalu baik-baik saja, namun di dalam Kristus selalu ada pengharapan dan jalan keluar di dalam tiap-tiap kesulitan kita. Mengapa? Karena Dia, Kristus, adalah Tuhan, Allah yang secara nyata datang ke dunia, berjalan bersama-sama dengan kita, Anda dan juga saya, melewati berbagai tantangan kehidupan. Saudara, hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 yang tadi kita baca, yang kita renungkan pada hari ini. Bagian ini menjadi pengingat yang diberikan oleh Rasul Petrus untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sederhana mengenai landasan kehidupan Kristen. Apa yang telah Allah berikan kepada setiap kita, Anda dan juga saya. Ayat 3a mengatakan karena kuasa ilahinya telah memberikan segala sesuatu kepada kita untuk kehidupan dan kesalehan. Saudara, kata karena di bagian pertama ayat ketiga ini menjadi jembatan dan alasan mengapa di ayat 1 dan ayat 2 yang kemarin kita renungkan bersama-sama, kasih karunia dan damai sejahtera itu dilimpahkan kepada kita. Karena kuasa ilahinya, karena kuasa ilahi Yesus Kristus itu telah memberikan. Kata memberikan di sini bukan satu pemberian yang seadanya, bukan satu pemberian yang kaleng-kaleng, bukan juga pemberian yang murahan. Tetapi memberikan di sini merupakan sebuah hadiah yang besar yang tidak dapat diberikan oleh manusia biasa. Dan menunjukkan tindakan selesai. Hadiah itu, pemberian itu sudah diberikan, tetapi hasilnya terus berkelanjutan hingga hari ini, bahkan sampai nanti di kekekalan. Apa yang diberikan oleh Allah? Yaitu keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Saudara, tindakan memberi keselamatan sudah terjadi di masa lalu, tetapi hasil dari pemberian tersebut tetap ada dan berlanjut hingga hari ini. Bahkan berlanjut hingga masa depan yang tidak diketahui. Dengan menyatakan bahwa segala sesuatu telah diberikan, firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4 ini menyatakan bahwa tidak ada kuasa Kristus yang dirahasiakan dari kita. Namun kekuasaan tanpa syarat yang sama ini diberikan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk kehidupan dan kesalehan melalui kelahiran baru. Saudara, kehidupan ini diberikan kepada orang percaya, Anda dan saya, pada saat kita mengalami pertobatan. Dan itu berlanjut hingga kekekalan. Bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi juga sampai kepada kekekalan. Saudara, ini adalah satu hadiah besar yang tidak bisa diberikan oleh manusia biasa. Dari mana hadiah ini kita peroleh? Ayat 3b menegaskan melalui pengenalan kita akan Dia, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kualitas dan pentingnya hadiah apapun itu sangat bergantung pada dari mana hadiah itu berasal, bukan? Kalau saudara mendapatkan hadiah dari orang-orang yang pernah menyakiti saudara, atau orang-orang yang datang dan pergi dari kehidupan saudara,
kualitas dan pentingnya hadiah itu akan menjadi biasa saja, bukan? Tapi jika hadiah itu adalah sebuah hadiah yang sangat berarti, yang didapatkan dari seseorang yang penting, yang memberikan hidupnya bagi saudara, yang mensupport Anda, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik khususnya. Orang itu memperjuangkan kita hingga kita bisa ada sampai hari ini. Maka pemberiannya akan sangat-sangat berarti bagi kita, bukan? Mungkin kita akan berkata bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan hadiah itu, pemberian itu. Saudara, kita akan belajar dari teladan orang yang memberikan hadiah, yang memperjuangkan diri kita, yang bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Kita akan mendengarkan nasihatnya. Nah saudara, dengan cara yang sama, kita menghargai anugerah besar, yaitu keselamatan dari Allah dalam pengenalan kita akan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita akan terpaut terus dengannya, mengejar apa yang Dia mau kita lakukan di dalam hidup kita. Baik itu pribadi, pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, studi, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Karena itulah fungsi dari hadiah ini, yaitu supaya kita makin giat dan berhasil di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, seperti yang dicatat di dalam ayat ke-8. Saudara, ini seperti peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bagaimana sifat dan cara pikir seorang anak itu merupakan cerminan dari orang tua. Pengenalan kita akan Yesus Kristus juga akan tercermin dalam setiap aspek kehidupan kita. Kesadaran akan hadiah yang diberikan dengan kuasa ilahinya dalam ketidaklayakan kita harusnya menggairahkan kita untuk makin giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Baik secara pribadi, di dalam rumah kita, dalam komunitas kita, di kantor kita, di gereja, atau bahkan dimanapun kita ada. Sehingga kita tidak akan pernah tersandung. Saudara, meskipun hidup di dunia ini tidak selalu baik-baik saja, karena ada tangan yang kuat dan kekal yang memegang kita, menuntun kita saat kita jatuh, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopangnya dan membangunkan kita kembali. Saudara, masa raya Natal akan berakhir. Kesukaan besar sudah dikembangkan. Hadiah ilahi itu sudah kita terima dan dapatkan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan mengalami pertobatan di dalam Dia. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Biarlah hadiah ilahi ini terus boleh kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sampai kita mendapatkan kekekalan di dalam Kristus seperti yang Dia janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Biarlah seluruh kehidupan kita boleh mencerminkan Kristus sehingga orang-orang di sekitar kita pun boleh mengenal Kristus melalui kehadiran kita. Kiranya Tuhan dan firman-Nya dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan memberkati Anda dan juga saya di dalam seluruh kehidupan kita. Menjadi murid-Nya, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau boleh memberikan hadiah yang besar, hadiah ilahi bagi setiap kami. Oleh sebab itu tolonglah kami supaya hidup kami adalah hidup yang boleh memuliakan Tuhan. Berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk boleh menjadikan Kristus itu sebagai sandaran kami dan boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.